our devotion, we gonna sing a song entitled Selamat Pagi Bapa. Selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Tuhan sudah menyertai istirahat kami di malam hari dan boleh memberikan kami kesehatan dan kami boleh bangun dengan penuh sukacita pada hari ini. Bapak yang baik, kami akan melakukan kegiatan belajar kami pada hari ini Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kami mau membaca, kami mau merenungkan, bahkan kami Tuhan akan melakukan segala perintah Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca. Bapak yang baik, ajari kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajari kami Bapa untuk kami boleh selalu memahami isi dari firman Tuhan yang setiap harinya kami baca. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak kelas 8, semua pasti dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan belajar kita, mau memulainya, kita mau mengawalinya terlebih dahulu dengan salat teduh. Nah, karena buku salat teduhmu sedang dikumpul, Mem Yani sudah kirimkan filenya ya. Filenya itu mengenai hargai hidup. Nah, sekarang coba Nana buka Alkitabnya yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 37. Jika sudah di rumah, anak-anak Mem Yani tugaskan untuk membaca semua ayat dari ayat 1 sampai 37. Nah, bersama Mem Yani kita baca satu ayat saja, yaitu di Kejadian 1 ayat 27. Oke, sekarang kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Semua sudah dapat? Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang akan kita garis bawahi adalah di ayat 27-nya yang B ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Wah, luar biasa sekali anak-anak. Patut kita syukuri bahwa ternyata Tuhan sesuai dengan Alkitab katakan bahwa kita sudah diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah kita sudah diciptakan. Nah, dari cerita yang ada di buku Salat Teduhmu itu ada cerita ilustrasi seperti ini. Mungkin anak-anak juga pernah mengalaminya ya, ketika anak-anak masih kecil dan belum mengetahui nilai terhadap mata uang. Setiap anak kecil biasanya sih melakukan hal yang sama. Andai kata dia belum tahu ketika dia diberikan uang oleh papanya atau saudaranya, nominal uangnya karena dia belum tahu nilainya berapa, anak kecil itu apa yang biasanya dilakukan? Ya, biasanya anak kecil itu ketika diberikan uang kertas karena dia belum tahu nilainya, dia akan melakukan hal yang pertama, biasanya melipat, ya. Kemudian karena dia sudah pintar menulis, apa yang dia lakukan? Dia akan mencoret-coret uang tersebut. Nah, kenapa ya anak kecil tersebut bisa melakukan hal yang seperti itu? Dia bisa melipat uang kertas itu layaknya kertas origami, kemudian dia juga bisa mencoret-coret kertas tersebut. Iya, karena anak kecil itu belum tahu mengenai nilai dari mata uang yang ada pada uang kertas tersebut. Jika memang dia sudah mengetahui nilainya, pasti dia tidak akan melakukan hal seperti itu, seperti mencoret
kemudian melipatnya. Nah, contohnya kita sudah tahu kalau itu uangnya mata uangnya adalah uang 100.000. Mana mungkin kita akan mencoret-coret atau membuat pesawat terbang ya untuk kita mainkan, mana mungkin. Karena kenapa? Kita sudah tahu nilai dari uang kertas tersebut. Nah, anak kecil tersebut melakukan hal seperti itu karena dia belum mengetahui nilai dari mata uang tersebut. Nah, apa ya kaitannya dengan firman Tuhan kita? Nah, banyak orang di luar sana, mungkin anak-anak sering nonton berita ya, melihat di berita, melihat di media sosial, banyak orang-orang di luar sana yang merusak dirinya, dia tidak tahu seperti apa. Banyak kasusnya bisa anak-anak lihat di media sosial. Mungkin dia bisa memakai narkotika, kemudian memakai obat-obatan terlarang, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian mereka bisa mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, kenapa yang mereka melakukan hal seperti itu? Iya, nah, mungkin sama seperti anak kecil ini yang tidak mengetahui nilai dari mata uang tersebut. Nah, orang-orang yang melakukan seperti itu juga tidak tahu betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Kita sudah diciptakan segambar dengan menurut gambar dan rupa Allah. Gak ada alasan buat kita merusak diri kita karena kita begitu bernilai. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar satu hal. Karena kita sudah tahu bahwa diri kita ini sangat berharga, kemudian kita sudah diciptakan menurut gambarnya Allah, kita harus benar-benar menjaga diri kita. Kalau orang-orang di luar sana sudah melakukan hal seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol, itu mungkin mereka belum tahu sebenarnya mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan, kita diciptakan sesuai menurut gambar dan rupa Allah, tidak ada alasan lagi buat kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini kita harus belajar untuk bisa menghargai diri kita. Nah, Memi ini percaya kalau anak-anak kelas 8 semuanya bisa menghargai dirinya. Hal kecil dalam kehidupan, misal kalau untuk sesuai dengan firman Tuhan ini yang memakai narkotik segala macam, mengkonsumsi minuman beralkohol, memang yakin semuanya tidak ada karena kalian sudah tahu kalau kalian berharga di mata Tuhan. Hal kecil, anak-anak harus belajar dari hal kecil. Ini yang mungkin harus belajar untuk diperbaiki. Anak-anak harus belajar untuk bisa menghargai dirimu. Mungkin anak-anak sekarang masih ada yang takut untuk menceritakan sebuah kebenaran sehingga kamu lebih baik berbohong. Nah, anak-anak sudah tahu kebohongan itu tidak disukai. Jangan rusak dirimu dengan kebohongan-kebohongan. Karena ingat, satu kebohongan itu akan menimbulkan kebohongan lain dan itu akan membuatmu menjadi kebiasaan nantinya. Ya, itu bisa merusak dirimu sendiri. Bukan hanya minuman beralkohol ketika kita konsumsi yang bisa merusak diri kita, tapi sifat-sifat atau karakter kita yang Tuhan tidak suka, tidak berkenan dengan Alkitab juga bisa merusak. Jadi mulai dari sekarang, mungkin anak-anak masih suka berdalih ketika mempertanyakan sesuatu. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian berusaha untuk berdalih. Nah, karena anak-anak sudah tahu kalau kita begitu berharga di mata Tuhan, kalau kita begitu sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, anak-anak mulai dari sekarang katakan terhadap dirimu, kalau saya begitu berharga di mata Tuhan dan saya tidak mungkin merusak itu semua. Ya, jangan merusak dirimu dengan karakter yang tidak baik. Jangan merusak dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oke, bisa ya, tetap jadi anak yang memiliki karakter. Karena kita sudah belajar banyak karakter Tuhan yang sudah kita pelajari ya. Salah satunya kita juga harus belajar untuk selalu jujur. Nah, jangan jadikan dirimu tidak berharga, tapi jadikan dirimu berharga di mata Tuhan. Oke, sekarang coba pegang semuanya bagian dadanya seperti ini. Katakan dalam dirimu, aku berharga di mata Tuhan. Sudah? Kalau anak-anak sudah tahu bahwa kalian semua berharga di mata Tuhan, tidak ada alasan lagi buat anak-anak tidak menghargai dirimu. Bukan masalah kalian mengkonsumsi minuman keras segala macam seperti orang-orang, bukan. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang sudah mengenal Tuhan Yesus, karakter-karakter yang sifat-sifat yang tidak baik tidak boleh dikembangkan di dalam diri kita. Jadilah anak yang selalu memiliki karakter kejujuran. Jadilah anak yang selalu memiliki tanggung jawab. Jadilah selalu anak yang penuh perhatian
kalian. Semua yang baik-baik itu harus ada dalam diri kita. Ya. Jika memang masih ada hal-hal yang tidak baik dalam dirimu, sekarang buang jauh-jauh. Karena kenapa? Katakan sekali lagi, aku berharga di mata Tuhan. Oke? Nah, jika sudah, karena anak-anak berharga di mata Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Ya? Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Yang percaya semua anak-anak kelas 8 sudah bisa menghargai dirinya, sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana karakter yang perlu ditingkatkan, mana yang karakter yang perlu ditinggalkan, ya, mana karakter yang harus dikembangkan, sifat-sifat yang tidak baik tidak perlu dikembangkan. Karena itu apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Oke, sekarang kita mau melanjutkan kegiatan belajar kita. Anak-anak akan melaksanakan PH dan pembelajaran KI4. Tapi sebelumnya kita mau tutup di dalam doa. Let's pray together. Jesus Christ, we want to do our next activity. Bless us in order to we can understand our teacher explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks Jesus, Amen.